Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa. Penyelidikan terkait peristiwa kecelakaan maut antara mobil pengangkut bahan bakar minyak milik Pertamina dengan kereta komuter lain yang terjadi di perlintasan Bintaro, Jakarta Selatan, Senin kemarin terus dilakukan oleh Polri. Salah satunya untuk mengetahui secara pasti apakah ada unsur pidana terkait peristiwa ini. Pasca kecelakaan maut antara mobil pengangkut bahan bakar minyak milik Pertamina dengan kereta komuter lain yang terjadi di perlintasan Bintaro Permai, Pesanggerahan, Jakarta Selatan, Senin kemarin Polri terus melakukan penyelidikan. Salah satunya untuk mengetahui secara pasti apakah ada unsur pidana terkait peristiwa ini. Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri, Brigjen Pol Boy Refli Amar mengatakan, polisi masih memaksimalkan olah tempat kejadian perkara untuk mencari tahu penyebab pasti terjadinya kecelakaan maut tersebut. Selain itu, polisi juga sedang mencari tahu apakah ada unsur pidana dalam peristiwa ini. Memaksimalkan proses olah TKP. Proses olah TKP ini juga tentu sangat penting dilakukan untuk kita memahami, mengetahui sebab-sebab terjadinya kecelakaan dan juga tentunya nanti di dalam rangka menganalisis apa yang menjadi penyebab terjadinya kecelakaan dan apakah di sana ada unsur-unsur pelanggaran hukum yang dapat diterapkan, dikenakan kepada mereka-mereka yang nantinya tentu terkait dari peristiwa laka antara kereta api dengan truk BBM. Penyelidikan dilakukan dengan memeriksa sejumlah saksi yang ada di tempat kejadian perkara untuk mengetahui apakah sarana dan prasarana perlintasan kereta api tersebut sudah sesuai dengan standar operasional prosedur. Dari Jakarta, Hendri Fajaryadi melaporkan. Sementara itu pihak kepolisian hingga saat ini telah memeriksa 7 orang saksi terkait kasus kecelakaan maut antara kereta komuter lain jurusan Serpong Tanah Abang dengan truk tangki BBM di perlintasan kereta di kawasan Bintaro, Jakarta Selatan. Sementara itu sopir truk yang selamat dari tabrakan maut belum bisa dimintai keterangannya karena masih menjalani perawatan. Kepolisian Daerah Metro Jaya Jakarta mulai mengusut tabrakan maut antara komuter lain jurusan Serpong Tanah Abang dengan truk tangki bahan bakar minyak di Bintaro, Jakarta Selatan. Kepolisian pun sudah memeriksa sejumlah saksi. Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Rikwanto mengatakan ada 7 orang saksi yang mengetahui kronologis kejadian kecelakaan tersebut. Lebih lanjut, Rikwanto menjelaskan ketujuh saksi itu adalah penjaga pintu perlintasan, orang yang membawa arus di perlintasan tersebut, 2 pengendara sepeda motor, pemilik kios yang tak jauh dari lokasi tabrakan, dan 2 orang yang ada di pos keamanan dekat area tabrakan. Sementara itu, sopir truk yang selamat dari tabrakan maut ini belum bisa dimintai keterangan karena masih menjalani perawatan. Dilakukan olah TKP yang berkaitan dengan sebelum kecelakaan, pada saat kecelakaan, dan setelah kecelakaan. Ya, ini untuk menggambarkan situasi kondisi yang terjadi sebenarnya, termasuk juga orang yang terlibat di dalamnya dan peralatan yang berfungsi atau tidak pada waktu kecelakaan tersebut. Truk dan kernet daripada truk tangki ini masih dirawat di RSPP, Rumah Sakit Pertamina. Mereka masih trauma berat, luka benturan maupun luka bakar. Jadi belum bisa diambil keterangannya. Senin kemarin kecelakaan hebat terjadi antara komuter lain jurusan Serpong Tanah Abang dengan truk tangki bahan bakar milik Pertamina yang mengangkut 24.000 liter bensin premium di perlintasan Pondok Betung, Bintaro. Kecelakaan ini menyebabkan truk terbakar, puluhan penumpang terluka bakar dan 7 diantaranya tewas. Dari Jakarta, Jikri Amin melaporkan. Belajar dari kasus tabrakan antara kereta rel listrik KRL dengan truk LPG di Bintaro, Jakarta Selatan, pihak kepolisian mulai mengkaji untuk melakukan penilangan denda maksimal bagi para pengendara penerobos pintu perlintasan kereta api. Hal tersebut dilakukan untuk mencegah terulangnya kejadian kecelakaan maut tersebut. Tabrakan maut antara kereta rel listrik KRL komuter lain dengan truk tangki BBM di pintu perlintasan kereta di Pondok Betung, Bintaro, Jakarta Selatan menjadi pembelajaran bagi kita semua agar mematuhi rambu-rambu lalu lintas utama saat akan menyeberang pintu perlintasan. Melihat kejadiannya, Polda Metro Jaya masih mengkaji untuk melakukan penilangan denda maksimal bagi para pengendara penerobos pintu perlintasan kereta api. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Rikwanto mengatakan, rencana penerapan tilang ini untuk mencegah terulangnya kejadian kecelakaan maut di pintu perlintasan kereta api.
yang kerap menelan korban jiwa. Selain itu, menurut Rikwanto, pihaknya siap membantu pihak terkait untuk membuat infrastruktur lain di perlintasan kereta agar mencegah terjadinya kecelakaan kembali. Potong ya, mohon maaf, ada PU, ada Dinas Perhubungan, ada pemerintah daerah, dan lain-lain yang punya pekerjaan masing-masing. Tentunya untuk mengantisipasi satu jalur perlintasan, itu merupakan pilot project ataupun gambaran dari perlintasan-perlintasan yang lain. Gambaran ini cukup baik untuk diangkat ke permukaan supaya jangan terulang di situ atau di tempat lain juga. Tentunya melibatkan pihak-pihak terkait, bukan hanya polisi sendiri. Senin lalu telah terjadi kecelakaan maut antara kereta api listrik komuter lain jurusan Serpong Tanah Abang dengan mobil truk tangki BBM berisi 24.000 kiloliter BBM. Akibat musibah kecelakaan tersebut, 7 orang tewas terbakar karena tangki BBM meledak dan beberapa gerbong kereta api ikut terbakar. Dari Jakarta, Jikri Amin melaporkan. Wapres Budiono ikut bereaksi terhadap kecelakaan tragis di Bintaro yang menewaskan 7 orang. Agar kecelakaan serupa tidak terjadi, Wapres menyatakan akan membuat rencana jangka pendek dan jangka menengah untuk mengantisipasi kecelakaan tersebut. Salah satunya adalah pembuatan underpass. Wapres Budiono menyampaikan hal tersebut seusai menjenguk korban kecelakaan tabrakan kereta dan truk tangki BBM di Rumah Sakit Dr. Suyoto, Bintaro. Dalam pernyataannya, Budiono menegaskan harus ada program untuk mencegah kecelakaan serupa. Untuk jangka pendek, Budiono meminta PT KAI melakukan pengecekan terhadap alat keselamatan di dalam kereta dan dipasang panduan saat terjadi kecelakaan untuk penumpang di dalam kereta. Sedangkan untuk jangka menengah, Budiono meminta agar segera dilakukan perencanaan untuk pembuatan jalur kereta layang atau dibuat underpass di setiap perlintasan kereta. Untuk itu, Budiono menginstruksikan Bappenas, Kemenhub, dan beberapa instansi terkait agar segera melakukan studi kelayakan terkait rencana tersebut. Saya sudah meminta Bappenas, Kementerian Perhubungan, dan beberapa instansi yang lain untuk membuat studi bagaimana kita bisa membangun, mulai membuat rancangan elevated, train yang ada di dalam kota ini. Ini saya minta untuk di-studi dengan detail, kita buat underpass itu. Ini hal yang perlu kita lakukan. Sementara itu, Dirut PT KAI Ignatius Jonan menyetujui usulan Budiono. Yonan menambahkan untuk waktu pengerjaan underpass dibutuhkan waktu paling cepat 6 bulan. Sedangkan untuk pembuatan jalur kereta layang dibutuhkan waktu 6 tahun. Arahan beliau sudah jelas gitu, jadi kami nanti dengan Kementerian Perhubungan dan mungkin kami juga mohon dengan kepolisian untuk kerjasama supaya perlintasan itu juga bisa disiplin. Memang ada cara lain kalau dalam jangka menengah gitu ya, itu membangun underpass atau flyover ya, itu bisa. Atau yang tadi arahan Bapak Presiden, kalau di dalam perkotaan yang padat itu di tracknya diangkat ya, di elevated gitu, sangat baik. Tapi itu kan makan waktu. Kalau bangun elevated saya kira 3-4 tahun paling cepat itu. Underpass mungkin 6 bulan juga, setahun paling cepat ya. Dari Jakarta, Eko Yulianto melaporkan. Pengamat politik Boni Hargen melaporkan Ruhut kepada Badan Kehormatan DPR. Informasinya setelah yang satu ini.